Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Pekalah terhadap pengajaran Yesus. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, dan di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Yesus dikagumi karena pengajarannya, tetapi Ia ditolak karena dikenali asal-usul manusiawinya, yaitu sebagai anak tukang kayu. Sang Sabda telah menjadi manusia, agar Allah yang sangat mengasihi manusia dapat memberikan pengajaran kepada mereka secara jelas. Namun, resikonya adalah manusia gagal mengenali identitas ilahinya, sehingga pengajaran, peringatan, dan pendidikannya diremehkan, bahkan ditolak. Kita perlu mengenali ajaran kebenaran, terlepas dari sarana penyampaian yang digunakan Allah. Ibaratnya, kita perlu mengenal keberadaan sebongkah berlian, sekalipun berlian itu keluar dari mulut binatang. Untuk itu, kita perlu mengasah hati melalui mendengarkan dan menjadi lebih akrab dengan sabda Allah, sehingga hati kita lebih tanggap dan mengenali kehadiran Allah. Allah bisa menggunakan sarana-sarana yang biasa untuk menyampaikan teguran, pendidikan, pengajaran, dan bimbingannya kepada kita. Kepekaan dan keakraban dengan sabda Allah membuat batin kita lebih peka dan mengenali kehadiran Allah dan kebenarannya.
Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah, buatlah kami lebih peka dan mengenali kehadiran-Mu dalam berbagai sarana manusiawi sehari-hari, agar kami dapat menanggapi kepedulian-Mu dengan sepenuh hati. Jadikanlah kami lebih peka menangkap isi pengajaran yang berasal daripada-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.